Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik ya. Jumpa lagi dengan Keke di Perantauan. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang yang lalu ya, vlog saya yang lalu, bagaimana caranya untuk tinggal di Jerman. Nah, yang lalu kan saya udah bilang ada 3 cara untuk tinggal di Jerman, yaitu kalau ada pasangan yang tinggal di Jerman, kemudian kalau mau sekolah atau kuliah di Jerman, dan yang ketiga kalau mau au pair atau dinas sosial ya, kerja sosial di sini. Nah, kali ini yang keempat saya bahas sekarang karena topiknya agak panjang, bagaimana bisa tinggal di Jerman dengan cara bekerja di Jerman, karena ini pertanyaan yang paling banyak ditanya. Gimana sih caranya mau kerja di Jerman gitu, atau ada yang nanya gimana sih kalau mau jadi kayak TKI gitu, TKI di Jerman bisa apa enggak. Nah, jawabannya bisa. Tapi ada syarat, seperti biasa ada syaratnya gitu. Dan memang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia yang ke Jerman itu nggak sebanyak yang ke Singapura, ke Malaysia, ke negara-negara yang lain, karena kalau di negara yang lain itu kan mereka menerima tenaga kerja Indonesia itu yang kebanyakan untuk pekerja di rumah atau di pabrik ya. Tapi kalau di Jerman untuk tenaga kerja seperti itu nggak diperlukan, karena rata-rata orang yang tinggal di Jerman ini mereka kerja sendiri di rumah ya, maksudnya kayak punya asisten rumah tangga itu jarang, karena mereka rata-rata mengerjakannya sendiri gitu. Jadi yang saya tahu tenaga kerja dari luar Jerman yang dibutuhkan yaitu misalnya perawat atau koki ya, yang dibutuhkan ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas lebih jelas. Jadi apa aja sih caranya atau apa aja yang dibutuhkan ya. Nah, sekarang yang kita bahas dulu bagaimana cara tinggal Jerman, yaitu dengan Ausbildung. Jadi Ausbildung ini apa? Ausbildung ini adalah praktek bekerja di Jerman. Jadi sekarang Jerman menawarkan kerjasama dengan warga negara ya Indonesia atau juga di luar Jerman, bagaimana bisa orang-orang dari luar Jerman itu bisa melakukan praktek kerja di Jerman. Nah, praktek kerja ini sambil dia bekerja, dia juga bisa sambil belajar untuk menekuni profesinya gitu. Nah, yang saya tahu dan yang saya dengar udah ada orang-orang dari Indonesia yang dapat Ausbildung, tempat praktek kerja di sini, misalnya di hotel, di restoran, di rumah sakit juga ada. Nah, itu ditawarkan selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, jadi dia sambil bekerja dan sambil sekolah. Tentu saja sekolahnya juga dibayar sama perusahaan yang mensponsori dia datang di sini. Jadi selama 3 tahun itu dia digaji, hanya gajinya nggak full, seperti yang saya bahas di selanjutnya, atau yang kalian mungkin sudah nonton ya vlognya Mbak Tri ya. Mbak Tri juga lagi Ausbildung sekarang. Jadi biasanya setengah bulan gaji apa gimana, tergantung peraturan dari perusahaan ya, mau dikasihnya berapa gitu. Nah, setelah itu, setelah 3 tahun, jika perusahaan melihat cara kerja kita bagus, kemungkinan bisa diperpanjang, atau mungkin yang kitanya nih udah nggak mau kerja di situ lagi, kita bisa dapat pekerjaan di tempat lain. Jadi kalau misalnya setelah Ausbildung masih mau bekerja, ya ngelamar lah, cari kerja sana sini. Kalau dapat kontrak kerja, dengan kontrak kerja itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Dengan begitu ya bisa menetap di sini sampai selama kontrak kerjanya itu berapa tahun gitu. Nah, kalau bagus terus kerjanya bagus ya tentu saja ya bisa bertahan dan seterusnya ya di Jerman.
berbicara tentang informasi untuk WNI ya, karena kalau misalnya bekerja di Jerman untuk warga negara Eropa itu bisa langsung dapat kerjaan. Yang penting lowongan kerjanya ada gitu. Jadi beda banget. Tapi kalau dari negara lain yang di luar Eropa itu ada banyak persyaratan-persyaratan yang diminta. Nah sekarang untuk mahasiswa yang kuliah di Jerman. Jadi kalau yang kuliah di Jerman itu setelah kuliah dia dikasih kesempatan 1 tahun visa untuk mencari pekerjaan di sini. Kalau dapat pekerjaannya, kalau dia dapat pekerjaan, dapat kontrak kerja lagi, dia bisa menetap dan bekerja di sini. Jadi ya mahasiswa pun bisa kerja di sini ya setelah lulus dikasih kesempatan 1 tahun. Oke, saya lanjut ngevlog soalnya udah mulai dingin. Ini cuacanya tiba-tiba drop ya. Harusnya sekarang udah musim panas, tapi ini kayaknya 16 sampai 15 derajat. Aku pakai jaket deh. Kita lanjut. Jadi ada juga lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja ahli seperti dokter, arsitek. Nah itu ada lagi. Jadi ada kontrak pekerjaan dimana kalau dia mendapatkan pekerjaan tersebut dia dapat kayak kartu izin tinggal ya, dibilangnya kartu biru kalau di sini. Nah dengan kartu biru itu dia mendapatkan izin tinggal juga bersama dengan keluarganya untuk tinggal di sini. Nah yang terakhir kata saya, kalau mau berbisnis di Jerman, kalau mau berbisnis di Jerman itu juga bisa tinggal di sini. Syaratnya, aku lupa berapa duitnya. Ntar aku cek dulu. So, teman-teman, kalau mau tahu nih contekan saya nih. Jadi saya informasi ini bukan saya asal ngomong aja, tapi saya nyontek dari internet. Informasinya ini saya dapatkan di internet. Mungkin buat kalian yang kurang tahu bahasa Jerman, tapi ingin tahu gimana sih cara-cara kerja di Jerman, makanya saya baca ini dan saya informasikan. Jadi informasi yang tadi saya sebutkan itu ada di sini nih. Kalian kalau yang bisa bahasa Jerman atau mau cari informasinya di website Arbeiten in Deutschland, nanti bisa kalau buka dari website itu ada pengaturan gimana bisa kerja. Nih dia. Jadi kalau mau berbisnis di Jerman, membuka usaha di Jerman itu bisa. Dia bisa dapat izin tinggal di Jerman. Persyaratannya minimum dia harus punya modal 250.000 euro. 250.000 euro itu sekitar 4 miliar kurang lebih ya. Aku kan nggak ini. Kalau sekarang 1 euronya sekitaran 15-16 ribu gitu, kali aja 250.000, dia harus punya modal untuk membuka usaha di Jerman dan mempekerjakan 5 orang. Jadi mempekerjakan 5 tenaga kerja. Itu dia pasti bisa tinggal di sini. So buat kalian yang mungkin berpikir untuk mau buka usaha di Jerman, silahkan. Mungkin mau buka restoran Indonesia, bisa, karena restoran Indonesia kurang banyak ya di sini. Atau aku nggak tahu usaha apa aja itu bisa. Kalau misalnya kalian minat juga bisa tinggalkan komen di bawah. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya senang bantu menjawab ya. Mudah-mudahan informasi tentang bekerja di Jerman ini bisa dapat gambaran lah buat kalian gitu. Jadi mau bilang susah enggak, tapi mau bilang enggak juga susah, karena dari semua persyaratan kerja itu yang terpenting adalah berbahasa Jerman. Kecuali yang tenaga ahli ya. Kalau tenaga ahli itu English speaking juga nggak masalah gitu, karena itu tenaga yang paling dibutuhkan. Tapi kalau yang kayak untuk praktek kerja yang tadi saya bilang Ausbildung, yang lulus kuliah lalu melanjut kerja, itu wajib bisa bahasa Jerman. Dan saya sarankan untuk tinggal di Jerman karena alasan bekerja harus bisa berkemampuan bahasa Jerman itu C1. C1 itu kalau di levelin gitu ya, level bahasa kemampuannya itu C1 sudah advance, jadi udah advance dasar gitu. Karena kalau yang menengah mungkin kita nanti agak susah untuk berkomunikasi dengan orang-orang Jerman, apalagi
dengan orang-orang yang di dunia pekerjaan itu agak susah, tergantung levelnya juga ya. Tapi biasanya kalau udah namanya di dunia pekerjaan ya mereka ngomongnya cepet, maunya cepet. Kalau kita nggak ngerti bahasanya itu repot, bisa jadi masalah gitu loh. So jadi buat kalian yang minat kerja di Jerman, yang saya bisa sarankan yang sekarang yaitu belajar bahasa Jerman. Belajar bahasa Jerman dulu, mungkin mau jadi OP, Ausbildung. Yang saya sarankan belajar belajar bahasa Jerman. Dan nanti kedepannya jika saya ada kesempatan seminggu sekali saya mau ngevlog belajar bahasa Jerman. Buat kalian yang mungkin belum lihat vlog-vlog saya sebelumnya, saya taruh link di bawah itu pelajaran-pelajaran bahasa Jerman dasar ya buat kalian yang mau belajar. Tapi tentunya kalau yang mau serius untuk belajar bahasa Jerman ya kursus. Kalau di Indonesia ada Goethe Institut, itu ada di mana-mana, di Surabaya sama Jakarta sama Bandung ya kalau nggak salah ya. Sorry kalau saya salah, saya nggak yakin di Surabaya. Tapi yang pasti di Jakarta sama Bandung. Atau kursus Jerman online juga ada website-website Deutsche Welle misalnya, di situ ada kursus bahasa Jerman untuk mulai dari level bawah sampai level atas. So, demikian informasi saya seputar bekerja di Jerman atau bagaimana caranya tinggal di Jerman dengan bekerja. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian yang belum subscribe, subscribe. Dan kalau ada pertanyaan atau apapun bisa komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Udah mulai hujan. Saya berteduh di bawah pohon. Dadah. Sekarang saya mau kerja dulu. Oh ya, nanti saya di vlog selanjutnya saya akan berbagi pengalaman saya bekerja di Jerman. Jadi suka dukanya itu apa aja. Apa saya udah bilang ya? Kayaknya belum deh. Tapi nanti berikutnya saya bahas tentang ini. Oke? Dadah lagi.